Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu Paskah di GPIB Jemaat Bukit Muria yang dilaksanakan dalam bentuk video streaming. Karena situasi yang belum memungkinkan untuk kita beribadah bersama, maka saat ini kita beribadah dari tempat kita masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Martinus Tetelepta. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu, hari Paskah. Hari ini kita berhimpun dengan penuh sukacita iman untuk merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus atas maut. Paskah telah menyatakan bahwa batu liang kubur tidak berkuasa menahannya. Inilah hari Tuhan, ketika kegelapan diusir oleh cahaya terang. Kita tidak mencari yang hidup di antara orang mati. Injil Matius 28 ayat 5 dan 6 mengatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Umat, marilah kita berdiri. Kita awali ibadah Paskah ini dengan menaikkan Kidung bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 187 bait 1 dan 2. Yesus bangkit, nyanyilah. Yesus bangkit, nyanyilah. Menebus
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Umat Tuhan, nats pembimbing buat kita di hari Paskah ini terambil dari kitab Injil Lukas 24 ayat 5 dan ayat 6 yang mengatakan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea. Terimalah salam sejahtera bagi kamu yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu dan menyertaimu juga. Kuasa kubur menyerah, haleluya, dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, dan terbukalah Firdaus, haleluya. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Bapa Maha Kasih, ya Kristus, Tuhan sumber hidup, kasihanilah kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Kami sering lalai dan sering mengabaikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ini mudah kecewa dan putus asa karena meragukan kekuatan Tuhan. Kami juga sering bersedih dan merasa takut, terutama dalam menghadapi tantangan dalam hidup kami. Kami sering merancangkan hal-hal yang tidak baik terhadap sesama kami. Bahkan sering kami bersikap tidak jujur dalam melayani Engkau. Sucikanlah kami dari dosa kami dan berilah kami jiwa yang tenang. Hiburkanlah kami ya Allah. Kuatkanlah iman dan hidupkan harapan kami. Sungguh kami ingin bersemangat lagi karena percaya pada Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang. Kobarkanlah semangat kami, ya Yesus penebus yang bangkit. Rangkulah umat-Mu saat ini, kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, buka kerinduanku di muka
Bagi kita yang mengakui kesalahan-kesalahan kita dengan tulus, jujur dan bertobat, mari dengarlah berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya 44 ayat 22 yang mengatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut fajar-Mu di terang-Mu daya maut hilang, kala sudah seteru Kristus matahari kehidupan, pancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai setemu. Saudara-saudara seiman, marilah kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 18 yang mengatakan, Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, berdoalah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Ya Bapa, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus
sehingga kami mampu mendengar kebenaran-Mu dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Injil Markus 16 ayat yang pertama sampai dengan 8. Markus 16 ayatnya yang pertama sampai dengan 8 yang mengisahkan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang pada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah bagi kita sekalian dalam situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 yang sungguh luar biasa. Tapi kita boleh merayakan Paskah kemenangan Kristus Tuhan kita. Apa yang kita baca saudara-saudara melalui Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8 tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Dari pembacaan kita ada 3 orang yang disebutkan dalam bagian bacaan kita ini, yang mengunjungi kubur Yesus. Adalah orang-orang yang memang menyaksikan langsung kebangkitan Yesus pada saat itu. Dan kemudian mereka mengabarkan kabar sukacita itu kepada teman-temannya. 3 orang ini bukanlah orang yang super kuat, saudara-saudara. Yang tanpa rasa takut. Bukan orang yang hebat.
Tapi nampaknya mereka termasuk yang dipilih Allah. Mereka yang dipilih Tuhan untuk menjadi manusia pertama yang menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus itu. Mereka adalah manusia biasa yang dipenuhi dengan rasa takut, yang penuh ketakutan tentang apa yang ada di hadapannya. Karena ini adalah hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kaget, takut, cemas, semua gabung menjadi satu. Tetapi saat semua ketakutan dan kecemasan datang, ada perkataan yang sangat bermakna pada ayat yang ke-6, yaitu jangan takut. Dan tidak sampai di situ saja. Mereka malah menjadi pengantar pesan yang penting kepada murid-muridnya, kepada teman-teman yang lain, kepada Petrus. Pesan bahwa Yesus yang tadinya mati, sekarang telah bangkit. Ia sudah bangkit. Ia tidak mati lagi, tapi dia sudah bangkit, menang atas kuasa dosa dan maut. Nah, saudara-saudara umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, apa makna Paskah bagi kita saat ini? Pertanyaannya, apa makna Paskah bagi kita saat ini? Pada saat ini kita pun adalah saksi bahwa Yesus telah hidup. Kita terpilih menjadi orang-orang yang menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dari bacaan yang kita baca tadi, saudara-saudara, kita bisa belajar. Yang pertama, setiap orang bisa dipakai untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Setiap orang bisa dipakai untuk menjadi saksi tentang kebangkitannya. Allah memakai orang-orang biasa yang mengasihi Yesus dengan sepenuh hati untuk menyaksikan kebangkitannya. Dan menjadi penerima berita keselamatan yang pertama kali adalah hal yang luar biasa. 3 perempuan ini menjadi penerima berita keselamatan. Yang pertama kali berita kebangkitan Yesus. Bukan laki-laki tetapi perempuan ini. Saudara-saudara, dia tidak memilih prajurit yang gagah berani. Dia tidak memilih raja yang penuh kuasa. Tapi dia memilih pribadi yang sederhana, yang mengasihi dia. Kita pun dipakainya untuk menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, saudara-saudara, kita berada dalam situasi yang sama dengan ketiga orang ini. Dengan ketiga orang itu. Kaget, takut, khawatir. Karena apa yang dialami tidak seperti yang diharapkan. Kita tidak mengharapkan itu terjadi. Mungkin saja panitia Paskah sudah merancangkan acaranya, mempersiapkan acara Paskah yang akan dilakukan, akan dirayakan luar biasa. Mungkin di tempat-tempat tertentu dengan sangat meriah. Tapi ternyata sekarang terpaksa berada di rumah, saudara-saudara. Saat ini semua situasi memang tidak ideal. Dan tidak ada yang mengharapkan situasi seperti ini terjadi. Banyak hal-hal yang tertahan, saudara-saudara. Banyak rencana yang mestinya kita lakukan. Tapi ternyata kita harus tahan dulu rencana-rencana itu. Tetapi ketiga orang yang ada di kubur Yesus, yang datang ke kubur Yesus, dipakai oleh Allah supaya dapat menjadi saksi kebangkitan Yesus. Ketiga orang ini, orang sederhana, tapi dipakai untuk menjadi saksi kebangkitannya. Kita sebagai orang percaya harus yakin, saudara-saudara, kita ditempatkan dalam situasi bukan tanpa alasan. Kita ditempatkan dalam situasi ini bukan tanpa alasan, tetapi ada maksud Tuhan atas kita masing-masing. Memang menakutkan, memang mencemaskan, memang mengagetkan. Tetapi percaya
dan yakin ada berita baik di balik ini semua. Dan ada maksud Tuhan atas kejadian ini. Yang kedua, saudara-saudara, ada rasa takut. Rasa takut itu adalah manusiawi sekali. Tapi jangan sampai kita dikalahkan oleh rasa takut. Walaupun mereka sudah dibilang, jangan takut, tapi tidak langsung hilang rasa takut mereka. Saudara-saudara, kadang-kadang kita pun seperti itu. Kita katakan, jangan takut, jangan panik. Tapi kita sendiri seringkali juga panik dan takut. Seringkali kita mengatakan dengan lantang, jangan takut. Tapi kalau itu terjadi pada kita, ketakutan luar biasa kita ini. Kita takut sama sekali. Seringkali itu terjadi di tempat kita masing-masing. Saudara-saudara, jangan takut, tetapi tidak langsung hilang rasa takut itu dari mereka. Hal ini tergambar dalam ayat 8 dalam bacaan kita. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena mereka takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-teman yang lain. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus itu menurut bacaan kita. Di ayat 8 ini disebutkan mereka masih takut. Tetapi bukan karena masih takut lantas mereka bersembunyi. Itu beda. Walaupun mereka takut, tapi mereka tidak bersembunyi, saudara-saudara. Mereka masih takut. Tapi mereka tetap mengerjakan tugasnya, yaitu apa? Menyampaikan berita kepada orang lain, khususnya kepada Petrus dan teman-temannya. Walaupun dikatakan mereka masih takut, tapi mereka terus memberitakan bahwa Yesus itu telah bangkit, menang atas kuasa dosa dan maut. Mereka tetap mengerjakan bagiannya sesuai dengan tugas mereka, saudara-saudara. Dan mereka berhasil mengalahkan ketakutan mereka itu. Saat ini kita pun dipenuhi ketakutan. Tetapi tugas kita adalah mengalahkan ketakutan itu. Dan tetap mengabarkan berita keselamatan bagi orang-orang lain. Dalam keterbatasan kita saat ini, saudara-saudara, harusnya mampu memberi kabar tentang keselamatan dan kehidupan kepada orang lain. Mereka agaknya berbeda pada saat itu. Mereka tidak menyebarkan ketakutan, tidak menyebarkan berita-berita yang berlebihan kepada orang sekitarnya atau berita-berita hoax. Tidak. Tapi mereka menyampaikan tentang berita kemenangan. Yesus bangkit, menang atas kuasa dosa dan maut. Pada saat-saat ini banyak orang yang membutuhkan kabar keselamatan dan bukan malah berita-berita yang penuh ketakutan. Maka kita diingatkan saudara-saudara untuk menjaga perilaku kita. Menjaga mulut kita. Dan kalau sekarang kita diingatkan untuk menjaga diri kita. Tapi jangan lupa kita diingatkan sekarang ini untuk menjaga jari-jari kita. Supaya tidak asal menyebarkan berita-berita hoax. Tidak asal menyebarkan cerita-cerita yang tidak benar. Kita harus menyebarkan berita yang menguatkan semua orang. Supaya orang yang mendengar cerita kita memperoleh kehidupan dan keselamatan. Bukan malah jadi takut dan resah karena berita yang kita sebarkan itu. Hal yang ketiga, saudara-saudara, tetap lakukan rutinitas kita. Jangan larut dalam kesedihan dan kesusahan. Maria Magdalena, salah satu orang yang paling sedih saat Yesus disalibkan. Dan ketika dikuburkan, Yesus dikuburkan, ia bisa saja ia masih di kamar menangis dan menyesali apa yang terjadi. Tapi saudara-saudara, tidak. Juga dengan Maria dan kawan-kawan, pagi-pagi benar mereka sudah pergi untuk membeli rempah-rempah dan langsung ke kubur Yesus.
Dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan dan tidak larut dalam kesedihan. Mereka memang sedih, rasa kehilangan, rasa duka cita, tapi mereka tidak larut dalam duka cita dan kehilangan itu. Tapi mereka lakukan tugas mereka, memberitakan. Mereka datang kepada Yesus di kuburnya untuk membawa rempah-rempah itu. Dan mereka menemukan Yesus yang sudah bangkit. Karena saat ini kita harus terus maju, saudara-saudara. Karena itu sekarang ini kita harus terus maju. Kita akan menerima berkat-berkat Tuhan sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Saat ini hati kita ada dalam situasi yang penuh dengan berita-berita yang membuat kita lemas dan tak bergairah menghadapi hidup ini. Akhirnya kita larut dalam keadaan yang tidak bisa melihat apa yang terjadi. Dan kita tidak bisa melihat apa yang terjadi itu. Kita larut dalam keadaan itu. Tapi saudara-saudara, jika kita tetap semangat, jika kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, walaupun terbatas dan sulit rasanya, tetaplah melangkah. Sama seperti Maria Magdalena dan kawan-kawan. Walaupun hatinya hancur dan sedih, tapi dia tetap bangun pagi untuk membeli rempah-rempah. Dan akhirnya menjadi saksi Yesus yang bangkit itu. Dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, orang dapat menilai siapa kita. Baik itu di lingkungan kita, di RT kita. Mari kita menjadi saksi Yesus sebagai pembawa kabar baik, kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Kesimpulannya adalah saudara-saudara, kita sebagai orang percaya yang diberikan keistimewaan untuk menerima kabar kebangkitan Yesus. Memang situasi saat ini sangat tidak ideal, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan yang bangkit, yang menang atas kuasa dosa dan maut, yang bangkit dari kubur, Dia ingin agar kita menjadi saksi yang hidup. Dan kita juga dapat memberi kabar keselamatan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Selamat Paskah saudara-saudaraku. Kiranya kebangkitan Yesus Kristus terus memberi semangat kepada kita semua untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Amin. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah, turun malak sorga putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu. Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit
Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Umat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu hati. Kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, kepadamu kami datang, kepadamu kami mohon ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada seperti sekarang ini. Walaupun dalam situasi yang kurang menguntungkan, bahkan ibadah yang kami lakukan, masih kami lakukan dari tempat masing-masing, atau di rumah masing-masing. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan kami, dapat meyakinkan kami, agar kami tidak takut menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Berita Paskah ini bahwa Yesus telah bangkit, menang atas kuasa dosa dan maut, kiranya memberikan spirit, memberikan semangat bagi kami, untuk kami menghadapi berbagai pergumulan yang ada, khususnya dalam situasi di negeri kami Indonesia ini, yang sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ya Tuhan. Dan untuk itu kami terus berdoa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Bahkan kami berdoa untuk pemerintah dari negara-negara di dunia ini, dalam upaya untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Tuhan berkenan untuk menyertai. Dan begitu juga secara khusus pemerintah di Republik kami ini, Indonesia tercinta. Tuhan, mampukanlah pemerintah kami, pemerintah Indonesia, dan jajarannya di berbagai tingkat, baik itu di pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Mampukan pemerintah kami, Tuhan, aparat pemerintah kami untuk bergandengan tangan bekerja bersama, dan bersama-sama bekerja untuk mengatasi kesulitan yang ada ini. Dan mampukan juga seluruh masyarakat Indonesia juga untuk menopang, untuk bekerja sama, dan bersama-sama bekerja untuk mengatasi bersama dengan pemerintah ya Tuhan. Kami berdoa untuk para relawan, kami berdoa untuk para dokter dan para perawat, kami berdoa untuk semua orang, untuk para pengusaha yang ikut juga membantu meringankan beban-beban bagi mereka yang mengalami penderitaan. Tuhan, kami berdoa untuk aparat TNI dan Polri dalam mengamankan semua kebijakan pemerintah dalam rangka mengatasi penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkenan untuk menyertai masing-masing seluruh anggota TNI dan Polri. Tuhan, untuk warga masyarakat yang mengalami kesulitan bahkan kehilangan pekerjaan karena COVID-19 ini.
bahkan pengusaha yang akhirnya menutup perusahaannya. Tuhan tolong dan Tuhan mampukan kami semua untuk mengatasi bersama-sama. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat GPIB. Mulai dari Majelis Sinode, begitu juga mupel-mupel dan seluruh jemaat, majelis jemaat di berbagai tempat. Kami berdoa untuk Satgas COVID-19 yang dibentuk oleh Majelis Sinode secara sinodal. Tuhan berkati dan Tuhan sertai ya Tuhan, agar Satgas ini dapat melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kesulitan sekarang ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat GPIB Bukit Moria yang merayakan Paskah bersama-sama saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, agar Tuhan menyertai walaupun kami merayakannya di rumah masing-masing. Dalam situasi dan kondisi kami masing-masing, kami mendoakan untuk yang janda, yang duda, yang piatu. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang kehilangan orang-orang terkasih, karena Tuhan telah memanggil masing-masing mereka untuk kembali ke pangkuan-Mu. Hiburkan dan kuatkan keluarga-keluarga yang berduka ya Tuhan. Dalam situasi dan kondisi saat ini, mereka tidak dapat berbuat banyak. Dan karena itu hiburkan dan kuatkan mereka ya Bapa. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk anak-anak kami, generasi penerus, kami juga berdoa untuk mereka, para pemuda, pemudi. Kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka dalam pertumbuhan mereka dalam kondisi seperti ini. Tuhan, kepadamu kami berdoa dan menyerahkan akan segala pelayanan gerejamu ya Tuhan. Tuhan berkenan untuk menyertai, memberkati gerejamu. Kami berdoa untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan, masyarakat yang kehilangan orang-orang terkasih yang berduka cita, karena Tuhan memanggil masing-masing mereka. Tuhan hiburkan dan kuatkan ya Bapa. Ya Tuhan, bagi mereka yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan, kami berdoa untuk jemaat dan tamu-tamu jemaat, khususnya jemaat Bukit Moria. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk upaya-upaya untuk menyalurkan bantuan, terutama ke rumah-rumah sakit, untuk menyatakan kepedulian bagi para dokter dan para perawat yang dilakukan, khususnya oleh Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, baik itu jemaat, majelis sinode, maupun di mupel-mupel. Kami doakan agar Tuhan berkati. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara seiman, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang akan digunakan untuk menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Apa yang kita beri kepada Allah, kiranya berpadanan dengan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil mengingat firman Allah, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan
dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat 9. Mari lengkapi sukacita hari ini dengan ungkapan syukur. Apa yang menjadi persembahan kita kiranya seimbang dengan syukur karena keselamatan Tuhan. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sehubungan dengan kondisi kita saat ini, maka persembahan persepuluhan, persembahan syukur, khusus dan persembahan dalam ibadah di hari Minggu Paskah ini dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 117600924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Allah Maha Kuasa, Bapa sumber hidup, terimalah sukacita kami umat-Mu yang memperingati hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Sambutlah syukur kami atas keselamatan yang Kau beri melalui kematian dan kebangkitan Putra-Mu. Allah Maha Kuasa, Bapa sumber hidup, terimalah persembahan yang telah terkumpul ini. Berkatilah persembahan kami ini dan berkatilah hidup kami, serta ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Warta Jemaat, Minggu 12 April 2020. Yang pertama, jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita sudah dilayani oleh Pendeta Martinus Tetelepta. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria. Seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Yang kedua, Majelis Jemaat Bukit Moria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah Paskah dalam bentuk video streaming. Pada pagi hari ini, kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Yang ketiga, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari warga jemaat dan tamu jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 12 sampai dengan 18 April 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara memasuki tahun usia yang baru. Demikian Warta Jemaat. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Sebagai gereja, mari sampaikan berita ini kepada dunia, bahwa Yesus sudah bangkit dan menang atas kuasa dosa dan maut. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan jalanilah hidup ini dalam damai sejahtera Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing dan menuntun untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing saudara sebagai anak-anak Allah. Kristus telah bangkit, mari bersukacitalah. Dan mari bernyanyi pujian kepada Tuhan. Dikau yang bangkit maha mulia. Tuhan ku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesus
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.